antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Dan sekiranya engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak menurutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang berilmu atau orang yang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang diberikan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Atau sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi orang yang sudah dapat menahan hawa nafsunya? Orang yang bodoh ialah orang yang tidak memiliki ilmu lahir, atau mungkin orang yang tidak pernah punya kesempatan untuk sekolah, orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar di pesantren. Jadi orang-orang yang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan apapun juga. Jika orang ini yang bisa menahan hawa nafsunya, yang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, atau tidak membanggakan dirinya sendiri, yang mengarah pada kesombongan dan menganggap dirinya hina, atau menyadari akan segala kekurangannya, itu lebih baik jika kamu berteman dengan seseorang itu daripada seseorang yang puas dengan keadaan dirinya, selalu membanggakan diri, selalu menuruti hawa nafsunya, walaupun ia seorang yang alim atau orang yang berilmu. Karena bagaimanapun pertemanan dapat mendatangkan pengaruh yang sangat besar kepadamu. Jadi pergaulan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi diri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisis sholihi wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma yuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajita minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabithatan. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh atau orang baik dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, malah engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan bau harumnya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bergaul atau berteman itu mempunyai dampak yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, ketika kamu berteman dengan orang yang alim, orang yang sudah berpuas diri, orang yang selalu membanggakan dirinya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka kamu bisa mendapatkan sifat buruknya. Sehingga ilmunya yang dimiliki tidak berguna bagimu dalam melembutkan jiwamu. Dan kebodohan yang membuat orang alim berpuas diri itulah, yang selalu membanggakan diri itulah yang berbahaya bagimu. Dan sifat atau sikap orang alim tersebut seakan orang alim itu bukan orang yang berilmu karena aib yang dimiliki orang alim tersebut. Jadi kalau orang alim yang selalu berpuas diri, yang selalu membanggakan diri, merasa tidak punya kekurangan, merasa paling suci, itu adalah merupakan aib atau cacat bagi orang alim itu sendiri.
Begitu pula sebaliknya, berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak berpuas diri, yang sadar akan dirinya, yang sadar akan kekurangannya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya, maka berteman dengan orang seperti itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu. Karena biasanya tabiat seseorang didapat dari tabiat orang lain. Dan nafsu selalu terdorong untuk mengikuti orang yang dianggap baik. Apalagi orang itu termasyhur, orang yang punya nama, orang terkenal. Sehingga kita bangga bila berteman dengan mereka. Malah kadang-kadang ketika bertemu, kita minta selfie dan jadi kebanggaan diri. Walaupun orang yang termasyhur itu, orang yang alim itu mempunyai perilaku yang kurang baik. Oleh karena itulah maka kebodohan orang yang bodoh itu tidak akan berbahaya bagimu. Bila mana orang bodoh itu tidak menuruti nafsunya dan mengetahui akan segala kekurangan dirinya. Dan orang bodoh yang seperti ini seakan ia bukan orang bodoh, karena dirinya mengetahui segala kekurangan padanya, sehingga dirinya tidak berpuas diri, apalagi membanggakan dirinya. Sehingga dia terlihat seperti orang yang berpendidikan, yang mempunyai akhlak yang luhur, mempunyai akhlak yang tinggi. Jadi dengan demikian maka kalau orang bodoh yang mengetahui akan segala kekurangannya, itu hakikatnya orang yang berilmu, maka orang alim yang tidak mengetahui akan kekurangannya, hakikatnya adalah orang yang bodoh. Itu orang alim, apalagi orang yang bodoh, yang selalu membanggakan dirinya dan selalu menuruti akan nafsunya, sehingga dirinya merasa paling benar, merasa dirinya paling suci, maka dirinya adalah biangnya bodoh. Kalau bergaul dengan orang alim yang selalu mengikuti nafsunya, yang selalu puas dan membanggakan dirinya, itu berbahaya. Apalagi bergaul dengan orang yang bodoh, yang tidak mengetahui kebodohannya, yang tidak mengetahui akan kekurangannya, yang merasa paling benar, yang merasa paling suci, maka itu jauh lebih dari kata berbahaya. Oleh karena itu, maka para salik atau murid harus menghindari orang-orang yang demikian ini, apalagi orang yang bodoh tidak mengetahui kebodohannya. Kalau bergaul dengan orang yang seperti ini, nggak bahaya tak?